Tahukah Anda tentang tempe? Ya, tempe adalah makanan orang Jawa yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain dengan menggunakan bahan tambahan ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe juga kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan mencegah penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan misela kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tapi sekarang telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya, saat ini tempe tidak hanya diproduksi di Indonesia, tapi juga banyak tempat di dunia. Berbagai penelitian di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, Indonesia juga sekarang berusaha mengembangkan galur atau strain unggul Rhizopus untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Beberapa pihak mengkhawatirkan kegiatan ini dapat mengancam keberadaan tempe sebagai bahan pangan milik umum karena galur-galur ragi tempe unggul dapat didaftarkan hak patennya, sehingga penggunaannya dilindungi undang-undang. Tak seperti makanan kedelai tradisional lain yang biasanya berasal dari Cina dan Jepang, tempe berasal dari Indonesia. Makanan tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu dalam tatanan budaya makan masyarakat suku Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan dalam bab 3 dan bab 12 manuskrip Serat Centini dengan setting Jawa abad ke-16 tertulis telah ditemukan kata tempe, misalnya dengan penyebutan nama hidangan jahe santan tempe, sejenis masakan tempe dengan santan, dan kedelai tempe serundingan. Hal ini dan catatan sejarah yang tersedia lainnya menunjukkan bahwa mungkin pada mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam, berasal dari masyarakat pedesaan tradisional Jawa, mungkin dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah, dan berkembang sebelum abad ke-16. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Selain itu, terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1875 dalam sebuah kamus bahasa Jawa Belanda. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Kedelai yang difermentasi menggunakan kapang aspergillus. Selanjutnya teknik pembuatan tempe menyebar ke seluruh Indonesia sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru tanah air. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumen kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan lain-lain. Konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia saat ini diduga sekitar 6,45 kg.
Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sering memperingatkan rakyat Indonesia dengan mengatakan jangan menjadi bangsa tempe. Baru pada pertengahan 1960-an, pandangan mengenai tempe ini mulai berubah. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, terjadi sejumlah perubahan dalam pembuatan tempe di Indonesia. Sejumlah penelitian pun juga diterbitkan pada tahun 1940-an sampai dengan 1960-an, menyimpulkan bahwa banyak tahanan Perang Dunia Kedua berhasil selamat karena tempe. Menurut Ong Koham, tempe yang kaya protein telah menyelamatkan kesehatan penduduk Indonesia yang padat dan berpenghasilan relatif rendah. Namun, nama tempe pernah digunakan di daerah perkotaan Jawa, terutama di Jawa Tengah. Untuk mengacu pada sesuatu yang bermutu rendah, istilah mental tempe atau kelas tempe digunakan untuk merendahkan dengan arti bahwa hal yang dibicarakan bermutu rendah karena murah seperti tempe. Teknologi-teknologi baru mulai menggantikan teknologi tradisional dan kedelai impor mulai menggantikan kedelai lokal. Produksi tempe meningkat dan industrinya mulai dimodernisasi pada tahun 1980-an sebagai berkat peran serta Opti yang berdiri pada 11 Maret 1979 di Jakarta dan pada tahun 1983 telah beranggotakan lebih dari kapang-kapang tempe, produsen tempe dan tahu. Standar teknis untuk tempe telah ditetapkan dalam standar nasional yang berlaku sejak 9 Oktober 2009, ialah SNI 3144/2009. Dalam standar tersebut, tempe kedelai didefinisikan sebagai produk yang diperoleh dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan kapang Rhizopus sp berbentuk padatan kompak, berwarna putih, sedikit keabu-abuan, dan berbau khas tempe. Tempe di luar negeri dikenal oleh masyarakat Eropa melalui orang-orang Belanda pada tahun 1895. Prinsen Gerlings, ahli kimia dan mikrobiologi dari Belanda, melakukan usaha-usaha yang pertama kali. Perusahaan-perusahaan tempe yang pertama di Eropa dimulai di Belanda oleh para imigran dari Indonesia. Melalui Belanda, tempe telah populer di Eropa sejak tahun 1946. Sementara itu, tempe populer di Amerika Serikat setelah pertama kali dibuat di sana pada tahun 1958 oleh Yap Bui Hua, orang Indonesia yang pertama kali melakukan penelitian ilmiah mengenai tempe. Di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926, tetapi baru mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Pada tahun 1984, sudah tercatat 18 perusahaan tempe di Eropa, 53 di Amerika, dan 8 di Jepang. Di beberapa negara lain seperti Republik Rakyat Tiongkok, India, Taiwan, Sri Lanka, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Amerika Latin dan Afrika, tempe sudah mulai dikenal di kalangan terbatas. Demikian sejarah tentang makanan tempe, semoga bisa menambah wawasan kita semua.